aja. Ini tahun terakhir gue bisa ikut SBMPTN. Mau nggak mau gue harus masuk nih. Jadi gue nggak mau ngeletakin langsung UI di pilihan 1, pilihan 2 UNER gitu kan. Ya kayak pungguk merindukan bulan. Lu tuh nggak harus jadi yang pertama. Lu tuh nggak harus jadi yang terbaik, terhebat. Enggak. Lu tuh cukup jadi diri lu sendiri karena orang itu punya definisi sukses masing-masing gitu. Jadi nggak apa-apa kalau lu sedikit terlambat dari orang lain. Yang paling penting lu tidak membiarkan diri lu stuck di situ. Alright, selamat datang kembali bersama saya Arifin Tarma dari Ingin Menjadi, dengan channel yang biasa, interviewer yang sangat biasa, narasumber yang sangat luar biasa. Terima kasih, padahal aku biasa aja loh, Kak. Iya. Hai kakak. Kakak. Adik. Oh. Adik. Kenapa dia sangat luar biasa, dan hari ini saya kedatangan tamu maba dari Brawijaya University. Oke, alright, maba ya. Oh, maba ya, masih maba ya. Masih maba. Tapi mukanya kayaknya udah semester 5. Mohon maaf nih, harusnya ya. Jadi nggak apa-apa, biar awet muda. Biar awet muda. Oke, tetap kumpul sama adik-adik biar tetap kelihatan adik-adik juga ya. makanya aku kan kumpul sama kamu kan, biar kelihatan adik-adik juga. Oh, oke. Padahal kan kita yang jauh banget gitu ya. Enggak sih, aku juga masih adik kok. Iya, adik Ipin. Oke, gimana kabarnya hari ini? Banyak hal yang sudah dikerjakan dan banyak perjalanan yang sudah diselesaikan, dan hari ini kita ketemu lagi. Kabarnya alhamdulillah belum tipes, belum stres ya. Jangan dong. Ya semoga sehat-sehat aja. Amin, lah. amin. Banyak yang harus dikerjain, belum selesai sih, baru dimulai. Iya. Baru semester 1 ya. Iya, baru semester 1, freshman nih. Freshman. Baru juga mengidentifikasi calon-calon bibit unggul ya. ya kan, bibit unggul untuk apa ya, dibuat berproses bersama, jadiin partner jadi partner ya, gitu. Oke, dan hari ini kita sudah beberapa waktu nggak ketemu, dia sudah selesai menyelesaikan apa ya, beberapa hal dan perjalanan yang sangat luar biasa. Kemarin dari mana kemarin terakhir nih? Terakhir yang jalan-jalan itu kan. Iya. Explore kita. Explore di mana? Satu pulau yang terkenal eksotis banget, keren banget kayak. Ya, dari Lombok lah. Dari Lombok ya. Enak Lombok ya. Enak banget, pengen tinggal di sana. Oh iya. Iya, kalau nggak harus kuliah, nggak harus nyuan-nyuannya nih, harusnya tinggal di sana nih. Kalau buat liburan, buat ngonten, keren banget. Iya. Harus ke sana. Ya, tiap hari dapat konten nih. Iya, harusnya gitu sih. Cuma kemarin 10 hari liburan di sana tidak menghasilkan apapun. Kenapa? Padahal di kapal tuh udah mikir, kita nanti bikin konten apa ya, kayak harus menghasilkan nih. Walaupun kita jalan-jalan tapi harus produktif juga. Tapi ya karena belum pernah ngonten, terus terbuai dengan liburannya, ya udah kita liburan doang. Oke. Memang sebelum liburan atau berangkat ke tempat wisata itu ada 2 hal sih yang harus kita persiapkan kalau kita membuat konten. We have to enjoy. Oke ya, itu yang pertama. Itu adalah tujuan kita. Kita harus menikmati. Nggak boleh kita lupa menikmati karena kita buat konten. Gitu. Nah, tapi second pointnya adalah kita buat konten. Nah, ketika kita pengen buat konten, kita nggak bisa buat konten di semua tempat. Karena waktu kita terbatas, waktu di sana kan, tenaga kita terbatas, terus otak kita terbatas juga. Gitu. Jadi harus bener-bener kira-kira pas waktu aku di Lombok katakanlah di tempat wisata, ada berapa konten yang harus aku hasilin gitu. Maksimal 2 atau 3 itu udah terlalu banyak sih gitu. Jadi nggak bisa memang kayak orang yang di story tiap hari yang ada di pantai, karena mereka tinggal di sana, Bung. Mereka udah biasa, anjir biasa aja. Ngapain bikin konten ya. Oke, tapi kali ini kita tidak akan ngobrolin panjang lebar tentang sebuah apa ya, traveling, tapi kita akan mencoba ngobrolin
gimana rasanya jadi mahasiswa baru Brawijaya nih? Aduh, rasanya udah kayak gado-gado, campur aduk, kayak ini salah enggak, tapi gue akhirnya di sini loh, Iya, gitu. iya, iya. Jadi tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata sebenarnya, kata pun kurang, kayak gitu sih, karena terlalu complicated banget gitu. Nah tentunya kan masuk di Universitas Brawijaya itu nggak mudah ya. Gini, I mean kalau berdasarkan survei, gitu, ada beberapa lembaga survei peringkat universitas gitu, ya mungkin salah satu universitas terbaik itu adalah Universitas Brawijaya. Dia termasuk ke dalam 10 universitas terbaik di Indonesia gitu. Dan otomatis kalau dia masuk ke dalam 10 universitas terbaik di Indonesia, banyak nih yang pengen ke sana, iya kan? Dan saingannya pasti banyak nih kan. And then ya karena banyak juga yang akhirnya nggak lolos, dan salah satu alhamdulillah perlu disyukuri ya. Alhamdulillah sekali setelah sekian lama Brawijaya menerima aku. Meskipun dia nggak menerima aku, tapi Brawijaya lebih menerima aku. Jangan diingetin dong. Lah sedih nih. Enggak ada. Oke. Jadi gimana? Pasti bangga lah ya. Bangga bisa bergabung dengan Universitas Brawijaya. Tapi tentunya itu tidak sesmooth itu perjalanannya. Ada cerita-cerita di balik kebanggaan itu. Ya ceritanya sebenarnya banyak. Mengingat kayak sebenarnya aku tuh nggak mau kayak dari SMA aku nggak mau sekolah di Brawijaya. Kenapa? Karena 40%, hampir 40% bahkan lebih mahasiswa di Brawijaya, bukan mahasiswa di Brawijaya sih, di SMA aku, murid di SMA aku itu larinya ke Brawijaya gitu. Tapi dengan jalur SNMPTN gitu. Jadi aku dulu berpikir kayak aku nggak mau deh di Brawijaya gitu, karena udah banyak orang di sana, nanti aku ketemunya mereka mulu. Tapi ternyata takdir Tuhan tuh keren banget, dan akhirnya ini loh aku tunjukin di Brawijaya, kamu tuh harus masuk sini dulu kalau kamu mau meraih yang lain, kayak gitu sih Cak. Dikit-dikitnya gitu. Kalau perjuangan ya pasti ada lah. Banyak ya. Iya kayak ya sambil stres juga, kayak udah nangis juga, terus akhirnya doa dijawab, alhamdulillah sih, keren gitu. Oke, mantap sekali ya. Jadi karena memang apa ya istilahnya, kita tidak boleh gini, Tuhan selalu punya kejutan sih sebenarnya. Kan ya, lu dulu nggak pengen kuliah di Brawijaya karena beberapa alasan, ternyata Tuhan ngasih kamu kuliah di Brawijaya loh. Kayak gue bisa dapetin lebih dari Brawijaya. Mohon maaf ini nggak sombong Brawijaya ya. Bisa dapetin lebih dari Brawijaya. Gue bisa jadi orang yang lebih keren. Terus kayak ya bukan berarti orang-orang di Brawijaya itu nggak keren, mereka keren, tapi gue mau keren di jalan gue sendiri gitu loh Cak. Nah maka dari itu gue nyoba jalan-jalan lain, kayak daftar di UI. Impian terbesar gue kalau gue harus kuliah di PTN tuh UI sebenarnya. Gue harus di UI, terus gue harus jadi taruna. Itu banyak banget yang gue apply. Tapi terus akhirnya baliknya ke Brawijaya juga lagi gitu. Oke. Dan ternyata masuk di Brawijaya itu bukan yang kaleng-kaleng gue cuma kuliah pulang organisasi, ternyata enggak. Gue dapet banyak banget value pas gue masuk di Brawijaya gitu Cak. Jadi orang-orang yang gue butuhin untuk penyuntikan semangat, orang-orang yang gue butuhin buat nuntun gue gimana sih di kuliah, gue dapetin pas gue masuk di Brawijaya. Oke, kita coba flashback dulu sih. Aku pengen coba flashback karena ya hari ini mungkin ada beberapa dari teman-teman kita yang lagi mempersiapkan mereka masuk ke universitas gitu, dan pada akhirnya mereka harus berjuang lebih keras, belajar lebih keras, spend time untuk mempersiapkan berkas, mempersiapkan wawancara, atau mengerjakan soal matematika yang saya pun juga nggak paham sama sekali gitu kan. Nah dulu gimana tuh, maksudnya dari sisi persiapan atau apapun itu kan pasti harus stres seperti nangis seperti yang ceritakan itu, gimana dulu prosesnya selama berapa tahun, berapa minggu atau berapa bulan gitu? Ya, jadi gue ceritain dari SMA dulu ya. Oke. Jadi dari SMA itu gue lulus 2019. Nah, dari kelas SMA kelas 3 awalan itu gue udah mau persiapkan diri gue untuk jadi taruna. Nah, kenapa? Gue udah latihan fisik, kayak gue belajar psikotes sampai nilai gue udah tinggi. Gue belajar semuanya itu udah gue persiapin, karena bayangan gue sukses itu
yang berseragam, ya kan? Valid kan? Valid, Sukses valid. itu yang berseragam. Ya udah, gue nggak belajar matematika, gue anak IPA nggak belajar fisika karena gue nggak bisa dari kelas 1 nggak bisa fisika, gue nggak bisa kimia. Ya udah, gue ngejar satu, tapi ternyata takdir Tuhan itu tidak mengizinkan gue jadi taruna, gitu. Walaupun gue sepinter apa, nilai gue setinggi apa, gitu. Jadi akhirnya gue mau nggak mau banting setir nih, Cak. Banting setir karena waktu itu nilai gue nggak mencukupi SNMPTN, gue harus ikut SBMPTN yang dimana waktu itu gue bidik misi. Bidik misi kan nggak bayar, cuma ikut doang. Nah, tapi karena gue nggak suka IPA, gue nggak bisa IPA, akhirnya ya udah lepas, lolos. Gue nggak lolos waktu itu. Gue daftarnya biologi sih, biologi di UNESA, sama apa ya jurusan yang kedua itu pokoknya gambar-gambar gitu, apa gue lupa. Itu di UNESA semuanya, karena gue pikir UNESA gampang nih masuknya. Sombong. Tapi kagak lihat nilai gitu. Percaya diri dulu, tapi over. Nggak. Oke, tapi nggak apa, percaya diri itu bagus. Cuma jangan berlebihan aja. Nanti endingnya bakalan nggak tahu diri soalnya kalau percaya diri berlebihan. Dan gue waktu itu over, sok-sokan nggak belajar. Karena gue mikir gue tuh punya hal yang bikin gue laki gitu loh. Gue tuh lucky person. Jadi gue tuh nggak perlu belajar. Gue tuh selalu mikir gitu. Nah, tapi pada endingnya ya udah, gue nggak masuk taruna, gue nggak masuk universitas negeri, tapi gue ada beberapa undangan dari universitas swasta. Terus gue juga punya undangan dari taruna, tapi dia itu kayak bukan dari Kementerian Perhubungan atau kementerian yang ada di Indonesia, bukan, jadi milik swasta gitu, Cak. Ada beberapa undangan, tapi yang gue sadarin alhamdulillah dari awal itu kayak ini bukan passion gue. Walaupun gue ditawarin, kamu sekolah di sini ya, nanti dibayarin desa. Waktu itu gue sempat loh mau dibayarin desa, kuliah. Kamu kuliah ya jurusan politik, nanti desa yang bayarin, tapi kamu harus balik lagi ke desa gitu. Awalnya I said yes gitu. Ya udahlah, daripada gue nggak kuliah. Rektornya temen ibu gue juga. Terus gue udah sering main ke universitas itu yang ada di Madiun. Terus gue udah dapet golden ticket nih, udah langsung masuk aja di mahasiswa. Tapi yang gue sadarin itu bukan passion gue. Gue nggak bisa kayak memaksa diri gue di situ. Akhirnya mak gue bilang kalau nggak mau nggak usah. Atau kamu mau ini aja ke kampung Inggris dulu. Dulu abang di situ kampung Inggris belajar. Ya udahlah, gue pergi ke kampung Inggris 3 bulan tuh gue belajar. Dan kebanyakan orang di kampung Inggris kan kayak ya udah nongkrong, belajar nongkrong, tapi mereka nggak dapat apa itu bahasa Inggris kan. Enggak, gue datang itu yang kayak nggak tahu bahasa Inggris sama sekali. 3 hari pertama gue di camp, gue diem aja. Terus karena gue nggak bisa bahasa Inggris, Terus akhirnya 2 bulan pertama tuh gue serius belajar. Akhirnya gue udah selesai semua program reguler di 1 bulan terakhir. Gue nggak tahu mau ngapain, ya udah gue cari teman sebanyak-banyaknya. Gue cari teman yang mereka itu udah keren-keren, ada yang dosen, ada yang lulus S2 di usia muda. Akhirnya ya udah sharing-sharing. Terus akhirnya mereka bilang kuliah itu bukan sekedar jurusan lu keren, tapi lu tuh masuk ke dalamnya, jiwa lu ada di situ. Karena 4 tahun itu bukan waktu yang singkat banget buat jurusan keren, lulus keren, itu enggak gitu. Jadi semua itu prosesnya itu harus lu nikmatin gitu. Jadi gue tuh mikir passion gue itu di apa. Gue suka gambar, gue suka cerita, gue suka nulis, kayak udah seni banget nih. Gue mikirnya pertama seni banget nih. Tapi ternyata pas gue dalemin satu-satu, ternyata kayak gue di seni itu setengah-setengah gitu. Gue hanya tertarik, gue nggak jago-jago amat gitu. Sampai akhirnya itu gap year tahun pertama. Hampir selesai gap year tahun pertama, ada tuh pendaftaran teaching klinik kan, ya beasiswa. Ya udah, gue sampai akhirnya mempertemukan. Iya, mempertemukan kita ya, gue ketemu orang-orang keren di situ. Awalnya gue tuh gini, temen gue ngajak, daftar yuk nih. Ya udah daftar aja kan. Ya udah. Daftar doang, ya udah gue nggak expect diterima gitu, tapi akhirnya diterima dan akhirnya gue masuk di lingkungan yang dimana itu isinya orang-orang keren semua, yang dapat beasiswa, presiden BEM, orang yang udah punya usaha, terus udah kuliah di luar negeri. Kayak gue ngerasa anjir, gue salah tempat nggak ya gitu. Benar. Tapi ternyata gue dapet value yang gue tuh nemuin passion gue di sini. Pas kan di program beasiswa ini kita belajar tuh ngajar. Kita nggak hanya belajar kayak
belajar bahasa Inggris tuh gimana sih, kayak grammar tuh apa aja komponennya, enggak. Kita juga belajar organisasi, kita belajar di push dari kita belajar dari subuh sampai isya, setelah isya bahkan ya. Nah itu kayak gue ngerasa enjoy banget. Terus pas micro teaching kok gue suka ngajar. Terus akhirnya kayaknya passion gue ngajar deh. Nah setelah hampir lulus nih dari beasiswa ini, gue ditawarin sama dosen abang gua yang which is itu taruna kan, harusnya dia di jabatannya udah tinggi banget. Terus gini, kamu pinter, kamu bahasa Inggrisnya lumayan bagus, kamu mau nggak ngajar di kampus ini? Itu unexpected banget. Gue ditolak kampus ini tapi akhirnya gue ditawarin ngajar di situ kan, kayak gila, nikmat Tuhan, mana yang kamu dustakan. Kayak gue dikasih kegagalan tapi dibukain jalan yang lebih lebar gitu ya. Terus akhirnya, tapi kamu sebelum ngajar di sini kamu harus S1 dulu. Kalau bisa S1 pendidikan bahasa Inggris ya. Akhirnya oke deh, gue kejar nih S1 pendidikan bahasa Inggris. Pada akhirnya menemukan sebuah alasan kenapa harus memilih ini juga. Exactly. Terus, jadi Tuhan memang menyediakan proses dulu. Kamu harus menyelesaikan proses ini dulu loh. Valid tuh. Sampai di Paris selama 1 tahun, meskipun dulu stres banget atau down karena ditolak di Taruna, katakanlah karena mungkin ada beberapa hal yang tidak bisa disebutkan gitu. Ini nggak usah deh. Itu kan pasti namanya ditolak kan nggak enak ya. Gitu. Sampai stres udah. Nah terus kemudian memutuskan, dikasih saran sama ibu, kampung Inggris, dan akhirnya dapat beasiswa di gap year kedua. Abang juga di Taruna, ada teman abang dan lain. Jadi pada akhirnya kita sadar, oke, ini alasan Tuhan kenapa dulu aku ditolak gitu. Aku disuruh Tuhan untuk jadi pengajar di kampus ini, bukan jadi mahasiswanya. Aduh. Valid banget. Lu tuh kalau jadi mahasiswa lu nggak bakal jadi apa-apa. Tapi gue kasih tenggat waktu dulu buat lu jadi apa-apa. Kayak Tuhan tuh kayak keren banget gitu loh. Ternyata hidup gue tuh nggak useless itu gitu. Gue bakal dikasih lebih gitu. Ya panjang kalau lebih panjang, itu detail-detailnya tuh lebih panjang sebenarnya. Gitu ya. Terus kemudian sampai akhirnya mempersiapkan diri, kan menemukan alasan nih. Iya. Oke, aku kejar bahasa Inggris karena ya I have plan buat snack gitu kan. Ada tawaran, meskipun itu masih ngawang-ngawang juga. Kita belum bisa mastiin karena kita juga sama-sama nggak tahu rencana Tuhan nanti kedepannya bakal kayak gimana ya gitu. Tapi setidaknya kita udah punya rencana dulu nih. Oke. Aku ngambil bahasa Inggris S1 gitu. Terus kemudian kalau aku lulus, aku bakal nyoba ke sini dulu karena memang opsinya adalah ini. Nggak tahu nanti kalau misalkan ada sesuatu yang lebih menarik daripada ini, siapa tahu kan hati kita berubah, pikiran kita berubah. Ya, itu kan ada lebih yang bermanfaat atau apapun itu. Nah kemudian sebelum memutuskan atau sampai setelah kamu menemukan alasan, oke, bahasa Inggris, itu kan perjalanannya agak panjang tuh. Gimana tuh? Ya panjang banget sih sebelum menemukan aku harus bahasa Inggris nih. Karena dari awal tidak ada ketertarikan di bahasa Inggris. Iya benar. Karena bahasa Inggris apaan sih, kayak awalnya ngira kamu tertarik di dunia seni ya? Iya, aku seni banget orangnya. Gitu. Terus. Semua bidang seni tuh gue bisa gitu loh. Tapi ternyata hal ini lebih menarik dan gue lebih punya value di hidup gue di bidang bahasa Inggris daripada seni gitu. Karena gue nggak hanya belajar tapi gue juga ngajar. Pernah suatu kali itu cutting gue bilang gini, seorang yang berpendidikan itu punya tugas wajib untuk mendidik yang lain gitu. Jadi kayak gue nggak salah nih masuk di sini karena dulu pikiran gue setelah lulus dari bahasa Inggris ya udahlah jadi guru, jadi dosen. Tapi ternyata setelah gue masuk, banyak hal-hal yang gue lihat di luaran sana, pendidikan itu lebih dari cuan gitu, Cak. Oh ya? Iya. Jadi terus. akhirnya mindset gue itu bukan kayak gue belajar untuk pekerjaan yang lebih keren, enggak, tapi gue belajar biar orang-orang di masa depan atau anak-anak itu menemukan passion mereka lebih dulu daripada gue. Dulu gue menemukan passion setelah gap year, dan gue harap anak-anak ini menemukan passion pas mereka masih kecil. Jadi mereka punya banyak waktu untuk persiapan gitu. Jadi gue itu pengen banget kayak jadi pengajar, bukan jadi pengajar sih, volunteer. Gue pengen mengabdikan diri gue buat Indonesia biar orang-orang itu sadar pendidikan tuh penting loh. Apalagi bahasa Inggris, lo harus bisa bahasa Inggris cuy. Karena dunia itu terbuka lebar banget kalau lu tahu bahasa Inggris gitu. Oke, jadi
Kalau ada istilah Arab itu seperti ini, aku masih ingat banget nih. Al-lughatu asasun najah. Jadi apa namanya, bahasa itu pintu dari sebuah kesuksesan gitu. Exactly. Ada juga kalimat statement yang mengatakan kalau kamu ingin menguasai suatu kaum, kamu harus menguasai bahasanya dulu. Bener-bener. Dan bahasa Inggris kan bahasa internasional yang dipakai semua orang ya di dunia. Kalau kita mau traveling keluar kan enak ya. Iya. Keren nih. Kayak udah dilihat, oh dia native speaker nih. Tapi gue harus baik nih sama dia. Gue kasih nih sama dia. Padahal kita bukan native speaker. Ngomongnya doang, hampir sama. Nah kayak gitu. Tapi kan kamu udah gap year 2 tahun tuh, otomatis prosesnya kan nggak sama. I mean kayak hal yang udah kamu lakuin daripada adik-adik yang baru banget lulus SMA itu kan beda. Kamu udah ngelihat apa ya, orang kakak-kakak tingkat yang sudah lulus kuliah waktu di Pare nih ya. Terus kemudian banyak hal yang kamu udah pikirkan, itu otomatis cara berpikirnya kan sudah beda. Yang kamu udah 2 tahun lulus baru jadi maba dengan maba yang bener-bener baru lulus dari SMA gitu. Nah, kamu ada bener-bener juga apa ya istilah effortnya itu seberapa besar gitu. Pas waktu kamu ternyata di 2 tahun kamu memutuskan untuk kuliah. Itu ada effort lagi atau enggak, atau kayak yang dulu-dulu alah paling nanti aku juga lulus gitu. Enggak sih. Kayak pola pikirnya udah beda gitu. Udah. Dari awal masuk, dari awal perkuliahan, kayak pola pikir gue sama teman-teman gue yang which is itu adik-adik kelas gue itu beda banget, Cak. Jadi kayak dimulai dari hal simpel aja. Kayak dikasih tugas sama dosen, gue bisa nyelesain 30 menit tanpa gue kayak aduh anjir tugasnya susah banget, gini gila gue nggak bisa tidur-tiduran. Karena gue udah terlatih sama itu selama 2 tahun, gue dapet tekanan yang lebih menekan daripada itu gitu loh, Cak. Terus akhirnya ya udah proses tuh dinikmati aja. Terus juga value kita dapat dari proses itu bukan hanya nilai gitu, tapi prosesnya adalah lebih penting daripada nilai sebenarnya. Jadi kayak orang-orang di teman-teman gue maaf nih guys, jadi kalian itu lebih mengejar ke skor. Jadi gue harus nilainya perfect nih, walaupun retake, tapi kan itu nggak jujur. Terus gue harus nilai perfect, kita kerjasama, itu kan nggak jujur. Sama aja, ntar di real life lu kesusahan karena lu biasa dibantu, sekarang nggak dibantu. Memang benar ya, kalau menurut kamu itu lebih baik bukan nilainya. Memang nilai penting gitu, tapi ada yang lebih penting daripada nilai. Ada yang lebih penting daripada skor, yaitu apa pembelajaran dalam kehidupan yang bisa kamu terapkan untuk bekal kamu setelah kamu lulus gitu. Lebih pentingnya value-nya yang harus ditanamkan di situ gitu ya. Bener, value banget. Nah, contoh juga kalau di matkul gitu ya, kan gue udah mempelajari di kampung Inggris dan lebih complicated. Jadi di kuliah itu kayak ya udah ambang-ambangnya doang gitu. Nah, jadi gue itu ngambilnya pas gue masuk di kelas, gue itu bukan ngambilnya oh gue mempelajari tenses nih, gue mempelajari gimana speaking, enggak. Tapi gue lebih mempelajari teman-teman gue mempelajari banyak-banyak karakter orang gitu. Jadi itu yang menambah gue, oh dia tuh pengalamannya kayak gini, dia tuh belajarnya kayak gini. Ya udah gue curi-curi itu waktu cara-cara mereka belajar, gue curi-curi gimana sih personality-nya mereka gitu, biar gue mempelajari banyak orang gitu, Cak. Oke. Dan hari ini baru maba udah jadi ketua angkatan. Oke, selamat ya, congrats ya. Oke, diselesaikan dengan baik. Itu jabatan seumur hidup soalnya. Iya. Sebenarnya yang agak-agak udah jabatan seumur hidup gitu. Karena meskipun nanti udah lulus bakal mengkoordinasikan satu angkatan kamu ya. Oke, jadi gimana dulu prosesnya? Bukan proses dalam artian kamu harus ngehandle, setidaknya mencoba untuk welcome untuk seluruh orang atau seluruh anak, seluruh mahasiswa yang ada di anggota kamu itu. Itu kan unexpected gitu, bener. Unexpected banget, apalagi pas awal-awal nyalon ketua angkatan tuh kayak anjir nggak ada yang mendukung gue. Terus gue tuh bukan orang yang menonjol banget gitu, Cak. Gue tuh kalau nggak ditanya gue nggak ngomong gitu. Jadi proses menjadi ketua angkatan itu kan bukan yang gue nyalonin langsung pemilihan, enggak. Kita melalui beberapa proses nih. Dari grup gue dulu kan ada kelompok-kelompok ospek tuh. Diseleksi tuh kelompok ospek siapa yang maju jadi ketua angkatan. Abis itu terpilih lah setiap grup ada 1 orang. Nah setelah itu diseleksi lagi kita.
ada namanya seleksi wawancara. Nah, dari seleksi wawancara itu ditanyain lalu ngapain aja, terus juga kalau ada studi kasus yang kayak gini tuh kita harus ngapain. Nah, gitu. Dan alhamdulillahnya gue nggak tahu kenapa nama gue ada di peringkat 1 waktu itu. ya? Oke. Karena gue tuh orangnya suka ngomong banget, terus gue tuh ngomongnya yang nggak menye-menye gitu kan. Langsung to the point is, Bapak gak ngurus gini. Lu pikir gue orangnya kiri banget, terus gue orangnya lu cewek kok galak nih. Iya bodo amat, emang gue orangnya kayak gini. Terus akhirnya ya udahlah, dipilihlah 3 besar yang maju di orasi. Kita harus menyampaikan apa sih visi misi dan gini. Dan itu pertama kalinya gue ikut orasi. Dari SMP, SMA gue tuh nggak pernah nyalon jadi ketua-ketua gitu, Cak. Itu kayak pertama kalinya gitu. Akhirnya ya udahlah, gue jawab seadanya. Yang gue tuh orangnya emang kayak gini. Tapi ini poin penting untuk teman-teman yang ingin maju di suatu pemilihan atau ingin jadi seseorang di organisasi. Itu yang terpenting adalah relasi, Cak. Jadi relasi ya, bukan orang dalam. Jujur, saya ada punya relasi sama ketua angkatan 2018-2020. Nah, jadi sebelum aku nyalon ketua angkatan, yakin aku tuh ngechat mereka dulu, Kak, kenalin aku siapa, terus ketua angkatan tuh kayak gimana, terus gue harus jadi apa, gue harus kayak gimana jadi ketua angkatan. Jadi bukan hanya gue nyalon ketua angkatan jadi, enggak, gue harus tahu gue tanggung jawab gue ngapain aja, terus hal-hal yang harus gue lakuin ngapain aja, gue harus tahu itu dulu gitu, biar kayak nggak sok-sokan jadi ketua angkatan tapi nggak ngapa-ngapain. Enggak, gue nggak mau jadi orang yang kayak gitu. Untuk jabatan doang buat apa kan ya, nggak memberi value untuk teman-teman gue. Jadi akhirnya terus mereka ngedukung gue, Naf, lu gini-gini, nggak ada nih ketua angkatan cewek sebelumnya, lu harus bisa maju. Dan so you are the first. Ya, akhirnya pecah telur ketua angkatan cewek itu pertama kali gue ya. Pertama kali ketua angkatan di apa? Pebasis. Kalau di UB itu namanya pebasis, pendidikan bahasa Inggris. Pendidikan bahasa Inggris UB adalah Nafa Nurfadila. Congrats ya. Sejarah banget sih. Terus lanjut. Ya, akhirnya itu sih, gue 2 hari gue bikin visi misi gitu ya. Yang gue nggak pernah bikin visi misi sama sekali, gue 2 hari. Terus gue tanyain ke advisor gue, 2 advisor gue tanyain, Kak, ini visi misiku gini gimana, kurang apa. Terus gue tanyain ke sampai gue tanya ke Presbem tau. Presbem fakultas. Iya, Presbem fakultas. Gini, Kak, aku mau nyalin ketua angkatan nih. Terus kira-kira visi misiku gini gimana? Oh, bagus itu, Naf, kamu nambahin ini aja. Kayaknya bikinnya bagus. Langsung udah dapet kontaknya Presbem. Ya, gimana. Yang penting itu koneksi, bukan orang dalam. Kalau orang dalam kan lu bayar mereka, lu dapat koneksi. Tapi kalau koneksi, tapi kalau menurut aku sendiri itu sebuah usaha yang cukup sih. Gini maksudnya, kita kan sebagai mahasiswa baru nih, otomatis kalau kita mau konteks Presbem apalagi, kita kan harus mengumpulkan niat yang cukup besar gitu kan. Nah, pada akhirnya kamu kan udah melakukan itu kan sebuah usaha sebenarnya, sebuah usaha di mana meskipun ya let's say kita nggak ngomongin kepentingan apa-apa, kita cuma pengen berkonsultasi, kita pengen mendapatkan feedback kira-kira gimana ya visi misiku kayak gimana gitu. Tapi untuk mengarah ke sana kan nggak mudah. Tapi dengan secepat itu kamu udah dapat kontaknya Presbem ya. Iya sih. Enggak, sebenarnya tuh pas ospek fakultas kan kakak Presbem itu dia presentasi kan. Nah, gue tanya tuh ke dia, dan pertanyaan gue dikiranya dia nyeleneh gitu. Unik ya. Iya, unik. Terus dia tuh kayak, kok ada sih mahasiswa nanya ini? Ya kan gue nggak tahu, gue tanya kan. Terus akhirnya kayak di bahasa Jawa gue dititeni sama dia. Terus akhirnya besoknya Instagram gue di-follow sama dia. Jadi gue di-follow dulu sama Presbem. Terus akhirnya ya udah. Terus ya ngajak-ngajak ngopi-ngopi gitu. Ya udah akhirnya ngopi, gue dapat value banyak nih di sini. Ya ini yang gue sebut bukan orang dalam tapi relasi, karena relasi itu harus dibangun dengan keintensan komunikasi kita. Jadi gue harus banyak-banyak komunikasi sama dia biar koneksi gue itu nggak hilang gitu. Karena Presbem kan pasti bukan orang biasa-biasa aja. Dan juga dia pasti punya pengalaman-pengalaman yang pengen gue dapetin pas gue kuliah tuh. Nah, akhirnya ya udahlah, gue anggap jadi kakak gue sendiri. Kalau gue mau apa-apa, gue konsultasinya ke kakak ini gitu sih. Termasuk pengalaman-pengalaman bagaimana dulu bisa menjadi Presbem.
Nggak, kita tunggu aja, 2-3 tahun yang akan datang kita tunggu nama Nafa Nurfadilah menjadi Presiden Mahasiswa Universitas Brawijaya. Amin. Gue amin ini. Karena ya itu sih tujuan gue. Gue juga udah punya pandangan gue harus jadi presban gitu. Tapi kan ya mimpilah kan setinggi langit kan. Kalau jatuh kan di antara bintang-bintang. Wah, nah. Kalau jatuh ternyata kita jatuh di kolong kasur. Ya setidaknya di kolong kasur itu masih tempat ternyaman untuk menangis lah. Oke, mantap. Terus kemudian gimana nih ngelihat pada akhirnya kan harus nge-handle, nge-manage satu angkatan. Terusnya you have another challenge gitu kan pasti. Ya. Apa yang challenge yang paling dirasakan sama Nafa yang belum pernah dirasain hari ini tuh? Apa ya? Kayaknya kalau di angkatan itu masalah-masalah yang terbesar circle sih, Cak. Circle. Jadi kayak mungkin anak kelas A punya circle sendiri, di anak kelas A itu ada beberapa circle juga gitu. Jadi bagaimana ketua angkatan itu bisa menyatukan circle-circle yang berbeda tujuan, circle-circle yang berbeda orang, karakter menjadi satu kalau kita punya hajat bersama. Itu udah menjadi wejangan dari kakak-kakak tingkat sebelumnya ini loh, masalah terbesar itu circle gitu. Jadi gue yang tipikal orang yang dulu selalu punya circle, tapi pas gue kuliah ini gue nggak mau bergabung. Nggak boleh kan harus menaungi banyak circle. Akhirnya kan seperti itu. Gue nggak gabung salah satu circle gitu. Jadi pada akhirnya harus bersikap menjadi seorang ibu ya. Iya sih. Ibu ngomong banyak orang. Mengerti banyak orang. Ya memang bagus sih. Kayaknya nanti pas suatu saat udah bener-bener jadi ibu kan udah pengalaman jadi ibu. Astaga. Semester 1 nih. Ya, enggak apa sih. Oke. Dan kemudian kan sekarang udah di semester 1 pendidikan bahasa Inggris. Pendidikan bahasa Inggris dan selesai menjalani semua perjalanan yang haru birunya gitu. Ada yang menyenangkan, ada yang menyedihkan, ada up and down-nya dan lain-lain banyak hal itu. Kira-kira kan nggak cuman keberhasilan yang hari ini yang dibanggakan gitu kan ya, karena ini adalah buah dari gimana dulu kita pernah stres, gimana kita dulu pernah berpikir keras, dan banyak hal yang sudah kita lakukan yang dari mana awalnya kita ditolak dari sekolah taruna ya, dari sekolah taruna terus kemudian melanjutkan ke Pare, ketemu sama orang terinspirasi, akhirnya aku penasaran kenapa memilih Brawijaya. Kenapa memilih Brawijaya ya? Sebenarnya nggak ada spesifikasi khusus gue harus di Brawijaya, enggak. Tapi aku realistis aja waktu itu, Cak. Karena aku anak IPA, aku harus SBM Soshum, di mana 3 tahun aku belajar biologi, kimia, fisika. Aku tidak belajar geografi, belajar akuntansi. Ya waktu itu belajar sih akuntansi, tapi kan ya nggak mendalam gitu. Jadi aku realistis aja, ini tahun terakhir gue bisa ikut SBMPTN. Mau nggak mau gue harus masuk nih. Jadi gue nggak mau ngeletakin langsung UI di pilihan 1, pilihan 2 UNER gitu kan. Ya kayak pungguk merindukan bulan gitu ya. Yang dimana gue itu persiapan enggak les. Gue enggak les, terus juga ya gue cuma beli 1 buku waktu itu. Dan gue cuma beli 1 buku dan 1 bulan itu gue katamin buku itu 2 kali. Udah, gue belajarnya gitu doang. Gue kagak les, ya sambil ditutorin temen gue sih. Ditutorin temen gue yang udah kuliah geografi. Waktu itu kebetulan gue nggak pernah belajar geografi sih. Ya udah, ditutorin temen gue. Akhirnya ya udah, aku realistis aja masuk di UB pilihan 1, pilihan 2 Universitas Jember. Dimana pilihan 1 tuh kayak kalau gue masuk gue mau ngejalanin, di pilihan 2 gue pasti masuk gitu. Jadi gue realistis aja, biar mau nggak mau gue harus dapat kuliah negeri. Bener. Gitu. Karena ini kesempatan terakhir untuk ikut SBM. Iya, jadi ya udah nggak apa-apa. Jadi dan dimanapun tempatnya pasti gue berproses kok. Benar. Dan alhamdulillahnya Tuhan memberikan jawaban yes. Gitu, kepada kamu di UB aja ya nak ya. Dan juga unexpected juga nilai gue itu ternyata bisa gue apply di UI. Wow. Kayak gue astaga, tahu gitu gue apply di UI. Belum tentu. Iya sih.
mungkin kalau gue milih UI di pilihan pertama, nilai gue gak setinggi itu. Iya, mungkin benar. Jadi ya alhamdulillah lah semuanya, alhamdulillah. Yang penting kalau kita udah memulai, kita harus menyelesaikan sih ya. I mean kayak ya kita boleh bermimpi gitu, tapi kita harus realistis juga. Bener kata kamu tadi kan, ya kalau mau langsung ke UI, ya itu bunuh diri, bisa katakanlah seperti itu. Karena ini adalah pertaruhan tahun terakhir. Aku harus berekspektasi yang realistis. Betul. Karena kalau misalkan tahun depan tahun ini aku nggak lulus, tahun depan aku nggak bisa ikut SBM, Bung. Harus mandiri, ntar mikir duitnya gimana lagi, terus gue nggak tahu kesempatan apa yang nggak sebagus ini yang gue dapat di tahun depan gitu sih sebenarnya. Kayak gitu sih. Walaupun gue pernah dengar sih Sultan Syahrir kalau nggak salah bilang, hidup yang tidak pernah dipertaruhkan itu tidak akan mendapat apa-apa. Tapi dalam tanda kutip dalam hidup gue, pertaruhan itu harus realistis juga, cuy. Benar. Kalau nggak realistis namanya bonek. Iya, mati juga lu di situ. Ya gimana dong? Ya benar. Oke, dari semua perjalanan itu aku pengen sedikit sharing aja sih buat adik-adik nih, buat adik-adik yang baru lulus SMA, ya mungkin universitas negeri itu kan salah satu universitas yang selalu diidamkan oleh teman-teman SMA. Kalau aku dulu nggak pernah ngebayangin juga sih, maksudnya harus kuliah itu nggak pernah ngebayangin ya, karena emang bayangan pas waktu SMA itu nggak kuliah. Ya dan akhirnya ya kuliah untuk ngisi esensi dari pendidikan itu, ngisi nutrisi aja sambil ngobrol, cari temen gitu kan. Cari relasi katamu kan. Iya, cari relasi itu penting sih dalam kuliah sebenarnya. Nah, untuk menyelesaikan proses kita menuju diterima, atau apa sih sebenarnya yang kamu temukan esensi dari proses menuju universitas negeri itu? Apakah harus universitas negeri ataukah ada alasan sesuatu, dan gimana sih proses-prosesnya sebenarnya yang harus dijalankan itu? Oke, jadi buat adik-adik lu yang mau berjuang di universitas, entah itu negeri, universitas luar negeri pun, ya udah nikmatin aja prosesnya. Lu tuh nggak harus jadi yang pertama, lu tuh nggak harus jadi yang terbaik, terhebat, enggak. Lu tuh cukup jadi diri lu sendiri, karena orang itu punya definisi sukses masing-masing gitu. Jadi nggak apa-apa kalau lu sedikit terlambat dari orang lain. Yang paling penting lu tidak membiarkan diri lu stuck di situ. Walaupun lu gap year, ya bukan berarti lu yang nggak ngapa-ngapain. Lu harus ngapa-ngapain tetap ya. Walaupun lu harus dikit-dikit kerja atau lu itu nyari relasi, itu nggak apa-apa banget gitu. Jadi jangan sampai gap year lu itu sia-sia gitu. Udah gap year sia-sia kan, kasihan gitu ya. Jadi tapi gap year apalagi menanggalkan mimpinya. Nah itu, terus ya udahlah tahun depan lah mimpi gue bisa gue kejar. Enggak, jangan gitu cuy. Mimpi itu tidak yang seinstan itu gitu. Jadi setiap jengkal yang lu lakuin itu yang bakal lu dapat di masa depan gitu. Jadi gue tuh menyadari proses ini sih. Kalau gue nggak ngalamin proses yang panjang ini, kayaknya gue bakal jadi orang yang biasa-biasa aja sih. Gue nggak ada cerita gimana gue masuk universitas, gue nggak ada cerita gue jadi ketua angkatan kan, apalagi ini sih yang unexpected banget. Gue gap year, gue bisa jadi staf muda di eksekutif mahasiswa. Itu jadi staf muda itu yang kayak anak magang, dan itu kayak 1000 orang yang daftar, 100 orang kurang diterima. Di satu universitas gua. Gitu. Aku semakin yakin sih kalau 2-3 tahun yang akan datang jadi presiden mahasiswa Universitas Brawijaya. Orang baru masuk semester 1 aja udah jadi ketua angkatan. Sudah masuk tadi apa tadi? Eksekutif mahasiswa. Eksekutif mahasiswa. Ya bisa bayangin sendiri lah ya. Kita doakan bareng-bareng. Nanti di 2 tahun lagi kita ketemu. Kita bertemu sama presiden mahasiswa Universitas Brawijaya. Amin. Jadi kalian yang hari ini follow jangan sampai ini ya, ketinggalan ngikutin akun ini. Kalian harus datang lagi di 2 tahun yang akan datang. Saya bersama Nafa lagi. Iya, kawal terus ya, kawal terus. Nggak tahu jadi apa-apa. Oke, yang pada akhirnya kita harus sadar, adik-adik nih ya, yang teman-teman SMA, apapun itu kita nggak harus jadi nomor 1. Kita nggak harus jadi yang terbaik. Kita nikmati proses. Gap year itu nggak buruk kok. Enggak, gap year tuh seru kok. Malah ada kesempatan untuk kita belajar lebih. Benar-benar belajar banyak banget. Kayak gue nggak expect ketemu pres BEM kayak Bang Hamdi ya, gitu kan, pres BEM kan. Ya akhirnya gue nggak expect, sampai gue nggak expect juga
kalau di kampus Inggris ngajar, gue ngajar dosen-dosen yang harusnya beliau jadi dosen-dosen, gue ngajarin mereka. Jadi kayak keren banget gitu, jalan Tuhan tuh keren banget ternyata. Seperti itu. Oke, pada akhirnya itu ya, adik-adik nikmati prosesnya. Benar. Jangan sampai patah semangat, kalian harus tetap berusaha dan terus berjuang. Kakak Nafa menunggu kalian di Universitas Brawijaya. Oke ya. Aku tunggu banget di UB, kalau ada apa-apa hubungin gue aja. Dan gue udah punya cukup relasi kok kalau kalian pengen relasi lagi. Oke, ada dua hal terakhir yang mungkin pengen aku tanyain. Apa sih arti kegagalan kalau menurut Nafa tuh? Arti kegagalan itu kalau lu nggak ngapa-ngapain. Oke. Kalau lu udah ngapa-ngapain berjuang tapi lu nggak dapet itu tuh bukan gagal, itu proses cuy. Jadi kayak kegagalan ya udah lu nggak ngapa-ngapain, itu lu udah gagal dari segi hidup, apalagi impian gitu. Jadi apapun yang terjadi kita harus tetap move on, kita harus pindah walaupun kita itu ngerangkak dikit-dikit, kita niti titik per titik. Suatu saat kita sampai kok, suatu saat kita bakal berhasil jadi orang gitu. Tapi kalau lu stuck di situ, lu nggak mau ngapa-ngapain, lo ya udah ngabisin hidup lo dengan useless, ya udah gagal itu. Gue sih Cak. Jadi kegagalan menurut Nafa adalah ketika kalian berhenti bergerak. Lu berhenti bergerak, lu udah gagal. Oke. Tapi kalau lu tetap keep moving walaupun itu tertati-tati, lu nangis-nangis, lu belum gagal cuy. Gitu, masih ada yang bisa diperjuangkan, masih ada yang bisa lu dapetin kayak gitu. Oke, mantap sekali. Sangat menginspirasi. Aduh. Oke, kalau mungkin ada nggak sedikit pesan buat kakaknya yang ganteng? Aduh, apa ya? Kalau gue itu belajar banyak banget dari Cak Ipin. Sih, masa iya gue ngasih pesan sih? Iya nggak apa-apa kan? Ya mungkin ada sesuatu yang mungkin harus ya udah pesan untuk diri sendiri dan untuk saya lah, untuk kita. Oke, pesan untuk kita sih itu kembali lagi realistis. Walaupun lu kira gue bakal dapet nih cemerlang di sini, gue harus tetap perjuangan ini, enggak, jangan kayak gitu. Lu tuh harus punya plan B. Lu nggak bisa ini, lu harus punya plan B nih. Gue gagal ini, gue maju di sini. Jadi hidup itu keep moving, kita bergerak. Nggak mungkin kita kayak jaga nih satu doang gitu, jaga nih satu doang, ya udah selesai, itu selesai hidup lu kelar. Lu bakalan kayak apa ya, orang yang kayak stres banget karena itu harapan terbesar gue tapi gue nggak dapet gitu. Jadi banyakin coba, banyakin gagal, karena habisin jatah gagal kita di masa muda sebelum menyesal di masa tua. Jadi masa muda kita gagal terus nggak masalah, di masa tua kita foya-foya karena kita udah berhasil, enggak sih? Nah, jadi sakit-sakit dulu tuh nggak masalah, gimana sih? Iya bener, harus seperti itu kan? Mumpung masih muda kan? Iya, mumpung masih muda. Habisin jatah kegagalan kita. Bener. Gitu. Kalau sudah habis jatah kegagalan kita berarti ya, tinggal sukses-suksesnya aja. Masuk. Termasuk kegagalan dalam asmara. Makanya di asmara dikit nih, di asmara gagalin aja nih mumpung belum nikah. Ntar kalau udah nikah ya udah dapet orang yang tepat. Iya, udah. Jangan sampai ketika kalian menikah malah gagal. Susuan nikah muda, susuan nikah cepet. Akhirnya enggak bercanda. Aduh. Oke, itu aja untuk konten kita hari ini. Terima kasih Nafa, sangat menginspirasi cerita-ceritanya. Mulai dari perjalanan dulu habis lulus dari SMA, menyelesaikan banyak hal di 2 tahun gap year yang sebenarnya kita semua belum tahu itu. Iya sih. Semoga dari cerita-cerita itu, mungkin dari saya sendiri mendapatkan banyak hal dari kisah itu, karena saya selalu menganggap setiap cerita itu unik dan setiap cerita berharga gitu. Jadi kenapa mungkin kita suka sharing gitu kan, karena kita selalu pengen mencari sebuah nilai dari cerita seseorang. Apa sih yang belum aku syukurin gitu, apa sih yang belum aku ketahui dari cerita orang lain gitu. Jadi sehingga membuat kita lebih bijaksana. Iya sih. Jadi proses yang bikin kita ngerti semuanya dan bisa ngomong, akhirnya kita bijaksana dalam menyikapi semuanya. Oke, itu saja untuk bukan materi, kayak kelas akhirnya. Udah biasa ngajar soalnya. Oke, kita tutup itu aja topik kita hari ini. Kita tunggu di 2 tahun yang akan datang Presiden Mahasiswa Nafa Nurfadila. Thanks for watching and see you in the next video. Bye.